Audiobook disclaimer. Audiobook ini dibuat untuk mereka yang mencari dan membutuhkan seseorang untuk membacakan sebuah buku yang akan menemani mereka dalam beraktivitas. Terlebih untuk mereka yang tidak ingin kehilangan waktu dalam menambah ilmu. Atau untuk mereka yang ingin dibacakan sebuah buku sebelum tidur. Namun channel ini sangat menyarankan untuk membeli dan membaca buku aslinya. Selamat mendengarkan. Bismillah. Tafsir Al-Azhar, Juzu pertama. Karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka. Isi Mukjizat Al-Quran. Lanjutan. Keempat, i'jaz yang lebih mengagumkan lagi ialah terdapatnya beberapa pokok ilmiah yang tinggi di dalam Al-Quran mengenai alam. Dibicarakan di dalamnya soal kejadian langit dan bumi, bintang-bintang, bulan dan matahari. Dari hal turunnya hujan dan hubungannya dengan kesuburan dan keindahan, beberapa kali dibicarakan dari hal lautan, pelayaran dan perkapalan. Pernah juga dikatakan bahwa pada mulanya langit dan bumi itu adalah satu, kemudian dipecahkan. Surah Al-Anbiya, surat 21 ayat 30. Yang beratus tahun kemudian penyelidikan ilmu pengetahuan alam menjelaskan bahwa bumi itu adalah pecahan dari matahari. Dibicarakan juga soal asal-usul kejadian manusia, sejak dari tanah lalu menjadi mani, nutfah, alaqah, dan mudghah. Lalu mudghah itu terbentuk menjadi tulang. Lalu tulang itu diselimuti oleh daging, kemudian menjadi manusia yang bernyawa. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 12-14. Dibicarakan juga dari hal kayu-kayuan, kebun-kebun yang indah, pengaruh angin berhembus untuk mempertemukan jantan betina pada tumbuh-tumbuhan. Soal-soal alam yang dibicarakan ini sangatlah mengagumkan karena bertambah dalam penyelidikan manusia dalam berbagai macam ilmu pengetahuan alam, bertambah jelas maksud ayat-ayat itu. Sedang Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang ahli ilmu alam. Beliau membicarakan beberapa kali tentang lautan, ombak bergulung dan kapal berlayar. Sangat menarik perhatian orang-orang berlaut, sehingga seorang nahkoda kapal Inggris bernama Mr. Brown, yang di dalam pelayarannya pulang pergi di antara tanah Inggris dan India, selalu membaca terjemahan Al-Quran, sangat kagum bila membaca ayat-ayat yang mengenai laut dan bahtera. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang Islam di India, pernahkah Nabi Muhammad SAW itu berlayar? Maka diterangkanlah kepadanya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melayari lautan selama hidupnya. Mendengar keterangan itu ditambah lagi dengan penyelidikannya tentang sejarah hidup Rasulullah, bahwa memang beliau tidak pernah berlayar, timbullah iman nahkoda Inggris itu, bahwa Al-Quran itu memang wahyu ilahi, dan dia pun langsung memeluk agama Islam. Di dalam riwayat ada tersebut bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad pernah meminta nasihat beliau karena maksud sahabat itu hendak menanam bibit pohon kurma. Menurut kebiasaan, kurma yang subur buahnya ialah yang dikawinkan terlebih dahulu, karena pohon kurma itu berjantan berbetina pula. Lalu beliau beri nasihat, tidak perlu mengawinkan itu. Nasihat beliau itu diterima oleh sahabat yang bersangkutan. Lalu dia pergi bertanam kurma. Kemudian ternyata memang kurma yang ditanam dengan tidak diperjodohan terlebih dahulu, yakni okulasi, tidak menghasilkan buah. Lalu beliau sendiri Muhammad SAW mengakui bahwa soal demikian bukanlah keahlian beliau, sebab hal itu adalah urusan keduniawian semata-mata, yang ahli masing-masing cabang pekerjaan lebih mengerti daripada beliau dalam urusan itu. Maka setelah dilakukan orang kembali perjodohan sebelum menanam kurma itu, benarlah terjadi sebagaimana biasa, menghasilkan buah yang subur. Belumlah sampai penyelidikan penafsir ini, apakah soal penanaman kurma ini terlebih dahulu kejadian daripada turunnya ayat 22 dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, yang menerangkan bahwa Tuhan Allah mengirimkan angin buat menyuburkan lawaqih dari pokok kata iqah, yaitu mencecerkan bibit. Maka di musim angin berhembus sepoi-sepoi basah, angin itulah yang memindahkan bibit kembang yang jantan yang betina. Besar sekali kemungkinan bahwa sahabat Rasulullah menanam kurma itu. Kejadian setelah zaman Madinah, dan surat Al-Hijr adalah turun di Makkah. Artinya terlebih dahulu turun ayat itu dari sahabat berkebun kurma itu. Sebab setelah terjadi masyarakat Islam di Madinah, barulah sahabat-sahabat berkebun-kebun. Maka kemudian bukti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Nabi kita SAW
bukanlah seorang ahli perkebunan, dan tidaklah beliau sendiri mengerti, diukur dengan ilmu perkebunan, bahwa angin pun mempunyai tugas untuk mengawinkan bibit. Sedang dimaksud ayat 22 dari surat Al-Hijr itu dapatlah dipahamkan orang di belakang setelah orang menyelidiki ilmu pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan lebih mendalam, dan sudah dapat pula kita katakan bahwa beliau pun tidaklah mengerti pecahnya sebagian dari matahari lalu menjadi bumi, meskipun ayat itu turun ke atas diri beliau sendiri. Ahli ilmu alamlah kelak yang akan membuka rahasia itu. Disinilah terletak mukjizat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pandai menulis, tidak ahli membaca, tidak masuk satu sekolah. Bahkan sesuatu yang patut dinamai sekolah belum ada pada masa waktu itu. Sesuatu yang agak patut disebut ilmu pada masa itu hanyalah ilmu ansab, yaitu ilmu nasab keturunan yang diajarkan dari mulut ke mulut. Itu pun diakui oleh ahli sejarah bahwa beliau tidak ada ilmu tentang itu. Sahabat setianya, Abu Bakar, yang ahli dalam ilmu keturunan suku-suku Arab itu, bukan beliau. Kata orang, lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat. Perjalanannya yang jauh selama hidupnya hanya 2 kali. Keduanya ke tempat yang sama, yaitu Syam. Perjalanan yang pertama dalam usia 12 tahun dibawa ke pamannya. Perjalanan kedua dalam usia 25 tahun membawa perdagangan Khadijah, yang kemudian menjadi istrinya. Dalam perjalanan yang hanya 2 kali itu, keduanya jalan darat, jalan kafilah. Secara insaf dan jujur haruslah kita pahami bahwasanya tidak mungkin dalam masa sependek itu dia menemui seorang profesor atau ahli cendekia dan sarjana untuk menuntut ilmu, sehingga beliau sanggup mengarang Al-Quran lalu mengatakan bahwa langit dan bumi itu dahulunya satu dan kemudian pecah. Pengetahuan tentang ini pun belum sampai pada masa itu. Atau bahwa ada semacam hembusan angin yang bisa menjodohkan bibit jantan dan bibit betina pada tumbuh-tumbuhan. Atau bahwa proses yang dilalui manusia sejak dari dalam rahim ialah nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi tulang, lalu tulang diseliputi oleh daging. Kalau ada hadis yang begitu pula bunyinya, ialah setelah beliau mendapat pengetahuan dari Al-Quran, bukan setelah beliau berguru kepada seorang dokter yang ahli dalam soal kelahiran manusia dan lain-lain itu. Selain dari itu, bagian yang terbanyak daripada ayat-ayat Al-Quran ialah menyuruh manusia memperhatikan alam kelilingnya, merenung dan memikirkannya, ditekankan seruan agar mempergunakan akal, dan setelah maju ilmu pengetahuan modern, bertambah jelas pula lah arti yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Semuanya ini menjadi bukti ala Al-Quran, bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW, melainkan langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada beberapa penafsir dari ayat-ayat Al-Quran memberikan tafsir yang tidak tepat, misalnya tentang yang berkenaan dengan alam tadi, bukanlah berarti bahwa ayat itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, melainkan penafsir itulah yang tidak ada ilmu pengetahuan. Di antara i'jaz itu ada yang umum dirasai oleh seluruh bangsa manusia, terutama berkenaan dengan susunan bahasanya, balaghah dan fasahahnya, adalah khas dirasai oleh yang berbangsa Arab. Lain daripada bukti-bukti yang 4 perkara itu, ada lagi ijaz yang lain yang berkenaan dengan syariat Al-Quran. Al-Qurtubi, ahli tafsir yang terkenal di dalam kejayaan ilmu di Andalusia, berkata, dan setengah daripada kandungan Al-Quran ialah ilmu yang berguna untuk memelihara keselamatan hidup manusia yang berkenaan dengan halal dan haram dan sekalian hukum-hukum yang lain. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad dengan turunnya wahyu dan agama Islam ini telah dengan sendirinya mendirikan sebuah kekuasaan atau daulat, dan telah diatur dan disusunnya, baik organisasi atau administrasinya. Segala perselisihan yang terjadi dalam negara yang beliau dirikan itu diputuskan dengan hukum Al-Quran. Bahkan ada beberapa riwayat menerangkan bahwa orang Yahudi sendiri pun pernah meminta perkara mereka diputuskan dengan hukum dari Rasulullah sendiri, meskipun mereka tidak masuk Islam. Oleh sebab itu, maka Al-Quran adalah sumber hukum. Kelak di dalam penafsiran kita akan berjumpa hukum rumah tangga, nikah, talak, rujuk, hadanah, pengasuhan anak, wasiat, pemeliharaan harta anak yatim, minoritas, golongan kecil di bawah kekuasaan Islam, sampai kepada peraturan berburu dan makanan yang halal dan haram, dan lain-lain sebagainya. Ada hukum yang diberikan oleh Al-Quran secara mufassal, secara terperinci.
Hukum-hukum Al-Quran itu diperjelas lagi dengan sunnah Rasul, baik perkataannya, aqwaluhu, atau perbuatannya, af'aluhu, atau perbuatan orang lain di hadapan beliau yang tidak ditegurnya, takriruhu. Maka hukum-hukum Al-Quran itulah yang menimbulkan lapangan luas bagi mujtahid untuk berijtihad, sehingga timbullah ilmu fikih dengan keempat bagiannya, rubu, sejak ibadat, sampai kepada muamalat, sampai kepada munakahat, sampai kepada hukum jinayat. Semuanya ini jangan dilupakan. Telah keluar dari seorang ummi, tidak pandai menulis dan membaca, tidak pernah mengambil contoh dari salah satu kerajaan yang lebih maju dan teratur di masa itu, yaitu Romawi dan Persia, Iran, yang undang-undangnya telah teratur dan tradisinya telah kuat. Semua ahli sejarah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendirikan sebuah negara yang berdaulat di atas kehidupan berkabilah yang kecil, dibawa kepada hidup yang lebih luas dan besar, menggabung kabilah-kabilah dan bangsa jadi satu umat. Perhatikanlah dua kerajaan yang dianggap puncak tertinggi dari pemerintahan di masa itu, yaitu Roma dan Persia. Dua kerajaan yang megah itu berdiri atas dasar despotisme, kesewenang-wenangan raja. Dan hak raja adalah mutlak, sedang rakyat tidak mempunyai hak apa-apa. Rakyat hanyalah sebagai barang-barang atau binatang pengembalaan yang seluruh hidupnya dikorbankan untuk raja. Di tengah dua kekuasaan besar itu, Rasulullah mendirikan negara yang mempunyai dasar pertama ialah syura, musyawarat, dan penguasa tertinggi di dalam negara yang beliau dirikan itu bukanlah Sri Maharaja yang diraja yang tidak pernah bersalah, tidak boleh disalahkan, melainkan seorang yang dipilih dengan kerelaan umat. Demikian juga, kalau dikaji secara seksama segala undang-undang dan hukum yang ada dalam Al-Quran itu, adalah dia perseimbangkan di antara hak dan kewajiban antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya, berlandaskan persaudaraan, persamaan, dan kemerdekaan dengan sebenarnya dan sejujurnya. Setelah beliau wafat, negara yang telah beliau dirikan itu dilanjutkan oleh keempat khalifah-khalifahnya, kemudian disambung oleh Muawiyah dengan mendirikan kerajaan Bani Umayyah. Tetapi diputarnya dasar pokok pertama pilihan khalifah dengan kehendak orang banyak menjadi dinasti keturunan. Kemudian disambung oleh Bani Abbas. Lamanya sejak dari zaman Nabi sampai akhir Bani Abbas ialah 656 tahun. Kemudian disambung lagi oleh beberapa negara-negara Islam, sehingga nyatalah bahwa Al-Quran itu pernah dijadikan dasar dan pedoman hukum berabad-abad. Semuanya mengalami pasang naik dan pasang turun, tetapi satu hal adalah nyata, bahwa Al-Quran itu telah pernah dipraktekkan dalam kenegaraan. Kalau sekiranya terdapat kemunduran dan kemuraman, bukanlah karena dia dijalankan, melainkan setelah dia ditinggalkan. Yang dia diberikan ialah pokok dan dasar, bukan tekniknya. Karena teknik bisa berubah-ubah, namun dasar tidak akan berubah. Semuanya ini adalah dari seorang yang ummi, tidak tahu menulis dan tidak pandai membaca, tidak pernah belajar, apatah lagi belajar ketatanegaraan. Oleh sebab itu, tidaklah ada lain kemungkinan lagi, hanyalah satu, yaitu bahwasanya Al-Quran ini memang wahyu ilahi, disampaikan kepada umat manusia melalui seorang Rasul yang ummi.